Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 9 dan 10 King the Land. Mereka berdua pun kembali makan. Won berkata padahal ia ingin membuatkan hidangan terbaik untuk Sarang. Sarang berkata ini adalah makanan terenak yang pernah ia makan dan suasananya pun menyenangkan. Dael dan timnya berhasil menjual produk dan mendapatkan insentif berupa liburan ke luar negeri bersama-sama. Junior Pyeonghwa memberikan selamat karena akhirnya Pyeonghwa akan naik pangkat karena menjual produk paling banyak. Atasan mereka datang dan berterima kasih pada Pyeonghwa karena membawa tim mereka ke penjualan tertinggi. Ia memberi hadiah untuk Pyeonghwa. Ia memberitahukan ada salah satu dari mereka yang naik pangkat. Ia memberi selamat pada Mina dan bukanlah Pyeonghwa. Mereka semua terkejut. Rowoon menghibur Pyeonghwa yang sedang sedih. Won dan Sarang sedang kasmaran. Staf King the Land risih karena Won yang terlihat seperti mengawasi mereka. Padahal ia sibuk melihat Sarang. Mereka menyuruh Sarang untuk mendatangi Won. Sarang meminta Won untuk pergi karena semua staf tidak nyaman dengan adanya Won. Waran berkata politikus harus diundang ke acara peringatan 100 tahun Hotel King karena mereka bukanlah orang yang bisa diundang secara mendadak. Komisaris Gu berkata pada Won untuk meminta bantuan pada Waran. Won menjawab ayah sudah menugaskannya, jadi ia akan menyiapkan acara tersebut dengan baik. Ini adalah urusan King the Land yang merupakan wewenangnya. Waran berkata ini adalah urusan hotel. Acara ini menunjukkan seluruh kompetensi hotel. Won berkata benar ia harus menggerakkan seluruh hotel. Ia meminta pada ayahnya biar ia yang akan bertanggung jawab atas hotel ini. Komisaris Gu berkata maskapai dan perusahaan distribusi sudah dipegang oleh kakaknya. Jadi Won boleh memegang hotel. Namun Won harus menunjukkan kemampuannya di acara tersebut dan akan membicarakannya lagi setelah melihat hasilnya. Nenek sedang mengganti lampu dan Won tiba di kedai nenek. Tiba-tiba nenek terjatuh dari kursi dan Won cepat-cepat menangkap nenek agar tidak jatuh. Ia langsung membawa nenek ke rumah sakit. Won berkata dokter bilang kedua tulang rawan lutut nenek rusak. Nenek ingin pulang saja. Won berkata dokter menyarankan agar lutut nenek disuntik dan menjalani beberapa tes. Ia akan mengurus kedai nenek. Nenek bertanya ada perlu apa Won datang kemari. Won menjawab ia hanya kebetulan lewat. Nenek berkata pasti terjadi sesuatu antara kau dan Sarang. Nenek bertanya apa Won menyukai Sarang. Won menjawab ia menyukai Sarang. Nenek berkata, walau sudah merasakan hal yang sama, kalian akan sering salah paham jika tidak saling mengutarakan perasaan di saat menyayangi maupun saat bertengkar. Nenek berkata, ia akan mendaftarkan Won menjadi kandidat nomor 1 calon suami Sarang. Ia akan memutuskannya setelah melihat kandidat lain. Tiba-tiba Sarang datang. Ia menangis karena khawatir pada nenek. Won mengantar Sarang ke kedai nenek. Mereka ingin mengganti bola lampu di kedai nenek. Sarang berkata tinggal ganti saja dengan lampu yang baru. Won berkata demi keselamatan kita harus mematikan aliran listrik. Ia pun membuat listrik menjadi korsleting. Won akhirnya mengutarakan perasaannya pada Sarang. Ia sangat menyukai Sarang dan bertanya maukah Sarang menerima perasaannya. Sarang menerima perasaan Won. Mereka berdua menginap di rumah nenek. Won protes karena jarak mereka yang terlalu jauh. Ia menarik Sarang mendekat padanya. Besok paginya nenek pulang ke rumah. Nenek melihat Won tidur di sebelah Sarang. Nenek marah pada Won. Won berkata ia tidak berbuat apa-apa. Sarang pun terbangun. Nenek mengajak Won pergi ke suatu tempat. Ia mengajak Won pergi ke pasar. Orang-orang yang kenal nenek Sarang bertanya siapa pria ini. Nenek menjawab dia adalah salah satu pria yang mengejar cucunya dan hanya kandidat calon suami Sarang. Mereka bertanya pekerjaan Won. Dengan bangga, nenek menjawab, Won bekerja di hotel. Ada wanita tua yang meremehkan Won. Ada juga yang bertanya apa Won sudah mempunyai rumah. Won menjawab saat ini ia belum butuh rumah. Wanita tua itu kembali meremehkan Won. Nenek mengajak Won ke bank dan membuatkan rekening KPR untuk Won. Nenek memberikan setoran pertama dan berkata selanjutnya Wonlah yang menyetornya sendiri. Nenek berkata tidak masalah jika tidak punya rumah. Kau bisa menabung bersama Sarang. Nenek memasak banyak makanan untuk Won dan Sarang. Won mengantar Sarang sampai ke depan rumah. Mereka berdua ingin keliling lalu kembali ke rumah Sarang. Saat mereka ingin bergandengan tangan, Pyeonghwa memanggil Sarang. Pyeonghwa dan Dael datang ke rumah Sarang.
Mereka ingin minum alkohol karena masalah yang mereka hadapi. Dael berkata ia dan timnya mati-matian bekerja untuk mencapai target penjualan demi mendapatkan trip insentif, tetapi malah diajak ke Bali pulang dan pergi. Atasan mereka berbohong dan mengajak mereka ke kafe yang suasananya seperti di Bali. Sementara Pyonghwa, ia sudah berhasil meningkatkan penjualan tim menjadi nomor 1, sebab atasannya berjanji akan mempromosikannya. Tetapi atasannya malah mempromosikan staf yang dibawa Pyonghwa. Won bertanya apa ada insentif jika menjual banyak produk. Pyonghwa menjawab jual banyak dianggap wajar dan jual sedikit akan dimarahi. Dael berkata Sarang juga percuma menjadi staf terbaik. Dia hanya dapat bros. Won kesal mendengar keluhan mereka. Ia marah pada perusahaan. Ia berkata ini tidak bisa dibiarkan. Ia berkata akan memperbaikinya. Ia lupa ia menyembunyikan identitasnya di depan teman-teman Sarang. Won menyuruh Pak No mengatur trip insentif ke luar negeri untuk Dael, Pyonghwa, dan Sarang. Won berkata mereka bertiga adalah staf terbaik grup King dan tidak usah minta persetujuan Direktur Hwaran, karena kini ia yang akan buat keputusan soal hotel. Mereka bertiga mendapatkan undangan dari grup King yang isinya terima kasih atas jeripayamu. Berikut paket liburan sebagai apresiasi kami. Mereka bertiga pun bahagia menerimanya. Mereka bertiga tiba di bandara. Mereka berterima kasih karena Won sudah memberitahu para atasan. Tiba-tiba Pak No ada di bandara. Ia hampir menyebut siapa Won sebenarnya. Ia ikut sebagai sekretaris terbaik. Won menyuruh Pak No untuk pulang. Won berkata Pak No adalah Yu Sang-sik, asisten manajer eksekutif yang menyiapkan trip insentif. Pak No bingung mendengar perkataan Won. Ia pun langsung kesempatan berpura-pura menjadi atasan Won. Pak No berkata ia tahu kenapa Won tidak menyebut dirinya manajer umum, karena Won takut teman-teman Sarang segan. Pak No berkata kenapa Won memanggilnya asisten manajer eksekutif. Itu karena Pak No adalah asisten manajer eksekutif di hati Won. Jadi dia berniat melatihku menjadi asisten manajer eksekutif. Won berkata pada Pak No tiket mereka tertukar. Ia sengaja meminta Pak No untuk berganti kursi dengannya agar ia bisa duduk di sebelah Sarang. Mereka sampai di penginapan. Pak No memesan 2 kamar. 1 kamar untuk para wanita dan kamar satunya lagi untuk para pria. Won kesal karena ia harus sekamar dengan Pak No. Ia menyuruh Pak No mengganti penginapan mereka. Ia berkata lazimnya 1 kamar untuk 1 orang. Ia menyuruh Pak No mengganti penginapan atau Pak No kembali ke Korea. Sarang dan teman-temannya berenang di kolam renang. Mereka berterima kasih pada Pak Yu karena sudah memesankan penginapan yang bagus. Pak No berkata ada sedikit masalah soal penginapan. Won berkata semua suka dengan penginapannya, jadi tidak ada masalah. Won dan Sarang sibuk berencana untuk kabur dari grup. Pak No menyiapkan kaos seragam yang bertuliskan Isya-Isya dan tanda seru yang artinya semangat. Mereka harus berjalan berurutan sesuai kata di kaos mereka. Won mendapat tanda seru, jadi ia harus jalan paling terakhir. Mereka pun pergi wisata kuliner sampai malam hari. Manajer Kim memberitahukan Direktur Hwaran bahwa ada pemilihan staf terbaik dari tiap anak perusahaan untuk diberi trip insentif. Hwaran berkata ia baru mendengarnya. Manajer Kim berkata Pak Gu ikut trip insentif bersama pegawai terbaik dari Hotel King, Maskapai King, dan Fashion King. Hwaran bertanya pada Pak Choi kenapa bisa ada hal yang ia tidak tahu di grup King. Pak Choi meminta maaf pada Direktur Hwaran dan berkata akan mencari tahu. Won tidak bisa tidur karena dengkuran Pak No. Ia mengirim pesan pada Sarang. Sarang juga tidak bisa tidur. Mereka berdua keluar dari kamar dan bertemu. Mereka berdua bermain air di kolam. Pak No membuat kehebohan di pagi hari. Ia membangunkan mereka dengan gong. Ia memberitahukan jadwal mereka hari ini. Mereka akan mengunjungi Candi Wat Arun, kemudian wisata kuliner dan berbelanja di Icon Siam. Lalu diakhiri dengan makan malam di kapal pesiar. Won ingin waktu bebas, tapi Pak No berkata tidak ada waktu bebas di perjalanan bersama. Saat ingin naik ke kapal pesiar, Won dan Sarang berencana untuk kabur. Won langsung menarik tangan Sarang dan berlari kencang. Tiba-tiba ada yang menahan Won. Won pun melihat ke belakang. Ia terkejut karena ia menarik tangan Pak No dan bukanlah tangan Sarang. Sarang sudah naik ke kapal pesiar. Won berkata pada Sarang ia kesal dengan kelakuannya sendiri. Sarang berkata ini semua gara-gara Pak No yang menyalip. Saat mereka makan di kapal pesiar, tiba-tiba Roun ada di sana.
Pyonghwa pun kaget. Rowoon memperkenalkan dirinya. Ia pun ikut bergabung dengan mereka. Mereka berfoto di ikon Siam. Pak No mengajak Rowoon untuk menginap bersama mereka. Rowoon menjawab baiklah ia akan menginap di sini. Rowoon bangun di awal pagi. Ia bersiap-siap untuk kembali terbang. Pyonghwa menyiapkan sarapan untuk Rowoon. Mereka sibuk mencari Won dan Sarang yang menghilang. Ternyata mereka berdua kabur karena ingin pergi berdua. Mereka berdua pergi makan malam. Won bercerita tentang ibunya. Ia lahir setelah ayahnya menikah kembali lalu ibunya menghilang sejak ia masih kecil. Ibunya pergi secara mendadak dan tanpa berpamitan. Ia menangis mencari ibunya tetapi orang lain tersenyum. Sejak saat itu, ia merasa senyuman itu seperti monster. Ia merasa wajah semua orang di sekitarnya itu palsu. Lalu muncul Sarang dengan wajah aslinya. Sarang bertanya, jadi saat ini kau tidak tahu di mana ibumu? Won menjawab ya. Ia mencari tahu tentang ibunya, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Seakan-akan ibunya tidak pernah terlahir ke dunia ini. Ia bingung harus rindu atau membenci ibunya, karena tidak tahu ibunya menelantarkannya atau terjadi sesuatu. Sarang berkata, ayo kita cari bersama. Won menjawab tidak perlu. Ia hanya penasaran, bukan ingin bertemu. Won mengajak Sarang jalan-jalan. Ia memesan sedan Naratama, tapi yang ada di depannya adalah bajai VIP. Ia pun kecewa. Sarang berkata untuk naik saja, dan mereka pun jalan-jalan dengan bajai tersebut. Mereka turun di candi dan melihat ada bulan purnama. Sarang membuat permohonan. Won kembali mengajak Sarang ke suatu tempat. Ia bertanya apa permohonan Sarang tadi. Sarang menjawab ia meminta kebahagiaan yang tanpa henti seperti sekarang. Sarang bertanya apa permohonan Won. Won menjawab ia tidak memohon apa-apa. Sarang bertanya kenapa. Won menjawab karena ia tidak berharap apa-apa lagi. Sudah ada Sarang di sisinya, jadi ia tidak butuh apa-apa lagi. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.